Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, berjumpa lagi di channel Kemal Pasya, channel yang setia menyajikan informasi dan edukasi mengenai desa. Sobat Desa semua dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah air, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ya. Walaupun negeri kita tengah dilanda pandemi COVID-19, optimisme jangan pernah luntur Sobat Desa. Semoga dengan upaya dan doa para pemimpin bangsa dan tentunya kita semua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita. Semoga juga Indonesia maju yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan bisa segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sobat Desa, di episode kedua Sawe Gampung kali ini, kita nggak akan jalan-jalan ke desa ya, tapi kita akan jalan-jalan ke Istana Merdeka. Jalan-jalan betulan? Tentu aja enggak Sobat Desa, tetapi lebih ke bernostalgia tentang pengalaman yang bagi sebagian orang beruntung bisa merasakannya. Apalagi kalau bukan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan upacara tahun ini ya, kalau upacara tahun ini 17 Agustus yang lalu kan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19. Tetapi upacara yang dilaksanakan pada tahun 2014, sekitar 6 tahun yang lalu. Wah, lumayan lama juga ya ceritanya Sobat Desa. Nah, pada momen spesial kali ini, dalam rangka menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan ceritakan kepada kalian semua bagaimana perjalanan sebuah desa di daerah saya di Aceh Barat dalam mengikuti ajang perlombaan desa mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Kemudian berhasil melangkahkan kaki mereka menuju Istana Merdeka untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di sana. Penasaran bagaimana ceritanya dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari perjuangan mereka? Sebelum itu, seperti biasa, jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terkait video-video baru di channel ini. Sobat Desa, udah siap untuk tonton video ini sampai selesai? Tunggu aba-aba dari saya ya. Maju, jalan! Desa atau kampung ini bernama Gampung Langung, Sobat Desa. Gampung yang berada di Kecamatan Merbo dan terletak di Jalan Lintas Melabuh Medan, sekitar 4,5 km kalau dari ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Di tahun 2014 yang lalu, Gampung Langung bersama 11 kampung lainnya dari kecamatan yang berbeda mengikuti ajang lomba kampung tingkat kabupaten yang dihelat pada saat itu di bulan April. Sebagai informasi buat Sobat Desa, perlombaan desa semacam ini nih kegiatan rutin tahunan gitu yang diadakan secara berjenjang atau bertingkat, mulai dari daerah hingga tingkat nasional. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menilai dan mengevaluasi kinerja desa selama 2 tahun terakhir, lalu memberikan apresiasi kepada desa yang berkinerja baik, Sobat Desa. Juga menjadi momen untuk membina dan membenahi desa agar terjadi perbaikan buat sektor-sektor tertentu. Apa saja sih yang dinilai dari perlombaan desa ini? Banyak Sobat Desa. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lembaga kemasyarakatan, pemerintahan, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban, hingga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Sekarang Sobat Desa, perlombaan desa itu udah ganti nama. Kalau sebelum Undang-Undang Desa berlaku di tahun 2014, perlombaan desa dan kelurahan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perlombaan desa dan kelurahan. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Desa berlaku mulai tahun 2014 hingga sekarang, perlombaan desa ini berganti nama menjadi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, Sobat Desa. Buat pembahasan lebih detail tentang dua aturan tadi, kapan-kapan akan kita bahas dan diskusikan pada segmen edukasi desa ya. Lanjut lagi ke cerita Gampung Langung. Nah, pada saat lomba kampung tingkat kabupaten di tahun 2014 yang lalu, Gampung Langung ini Sobat Desa berhasil jadi juara pertama tuh di tingkat kabupaten. Mereka kemudian berhak melaju ke babak selanjutnya, yaitu lomba kampung tingkat provinsi. Di momen ini Sobat Desa, persaingannya semakin sengit. Gampung Langung bersaing dengan 22 kampung lainnya dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Alhamdulillah pada tahap seleksi administrasi, Gampung Langung berhasil masuk 10 besar terbaik dan berhak ikutin penilaian verifikasi lapangan.
Itu pelaksananya sekitar bulan Mei 2014 kalau nggak salah. Verifikasi lapangan itu Sobat Desa kegiatannya semacam kunjungan dari tim penilai lomba Gampung tingkat provinsi untuk melihat sekaligus menilai kondisi pemerintahan Gampung Langung serta masyarakatnya. Nah, beberapa minggu setelahnya, Gampung Langung ini Sobat Desa diumumkan sebagai salah satu dari 6 finalis Gampung yang berhak ikutin tahapan terakhir penilaian di tingkat Provinsi Aceh, yaitu tahapan wawancara yang diselenggarakan sekitar bulan Juni 2014 di Banda Aceh. Sobat Desa, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, saya mau kasih tahu dulu kepada kalian semua tentang produk unggulan Gampung Langung ini. Kecik atau kepala desanya bernama M. Nur. Beliau adalah orang yang sederhana, bersahaja, humoris, dan dihormati oleh masyarakatnya. Pada bidang perekonomian, salah satu unggulan Gampung Langung ini terletak pada budidaya ikan lele sangkuriang yang dikelola oleh beberapa kelompok tani Sobat Desa. Kecik M. Nur pada saat itu merupakan pemimpin Gampung yang turut memperhatikan pemberdayaan kelompok lele sangkuriang dan memfokuskan hasilnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Gampung. Gampung Langung ini juga Sobat Desa terkenal dengan produksi kue tradisional khas Aceh. Di pinggir jalan raya sekitar wilayah Gampung Langung, dapat kita temukan usaha-usaha masyarakat yang menjual kue tradisional khas Aceh yang kerap dijadikan oleh-oleh khas Aceh Barat atau disajikan pada saat kegiatan bernuansa adat istiadat. Salah satu dari usaha produksi kue ini dibina langsung oleh tim penggerak PKK Gampung Langung, dipimpin oleh Ketua PKK Gampung yang gak lain adalah istri dari Pak Kecik M. Nur. Nah, budidaya lele sangkuriang dan produksi kue tradisional khas Aceh tadi Sobat Desa menjadi daya tarik dan nilai tambah bagi pemerintah Gampung Langung dalam rangka berupaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat kampungnya. Mari kita balik lagi ke tahapan penilaian. Sobat Desa, sekitar bulan Juni 2014, Kecik Gampung Langung, Ketua PKK Gampung, Camat Merbo, Ketua PKK Kecamatan, dan Ketua Tuhapet Gampung Langung berangkat ke Banda Aceh untuk diwawancarai oleh tim penilainya langsung. Di sana mereka ditanya tentang apa saja keunggulan Gampung Langung, upaya mereka dalam memberdayakan masyarakat desa, gambaran mengenai aktivitas lembaga kemasyarakatannya, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, persoalan pengangguran, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, lagi-lagi atas kemudahan dari Allah, Gampung Langung kembali terpilih sebagai juara pertama di tingkat provinsi dan menjadi Gampung yang mewakili Aceh mengikuti lomba desa tingkat nasional. Sobat Desa, sama seperti penilaian di tingkat provinsi, penilaian di tingkat nasional juga dilakukan secara berjenjang, mulai dari seleksi administrasi, verifikasi lapangan melalui kunjungan tim penilaian nasional langsung ke desa, hingga tahap wawancara yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gampung Langung berhasil melewati 3 tahapan penilaian tersebut. Masuk 10 besar verifikasi lapangan dan masuk 6 besar finalis lomba desa tingkat nasional. Sobat Desa, selain Gampung Langung, desa-desa yang masuk sebagai 10 besar terbaik se-Indonesia diantaranya adalah Desa Panggung Harjo dari Yogyakarta, Desa Pandai Sike dari Sumatera Barat, Desa Padang Balua dari Sulawesi Selatan, Desa Embalut dari Kalimantan Timur, Desa Pagedangan dari Banten, Desa Ekasari dari Bali, Desa Buatan Baru dari Riau, Desa Maria dari Nusa Tenggara Barat, dan Desa Gunung Sari dari Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang lolos 6 besar terbaik dan melaju ke tahap wawancara di Jakarta adalah Desa Panggung Harjo, Desa Padang Balua, Desa Pandai Sike, Desa Embalut, Gampung Langung, dan Desa Maria. Sulit dibayangkan ya Sobat Desa, Gampung dari Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangannya berhasil bersaing dengan desa-desa lainnya dan berada sejajar dengan desa-desa dari provinsi lain pada tahapan puncak penilaian lomba desa tingkat nasional ini. Bahkan desa-desa yang masuk 6 besar saja selain Gampung Langung Sobat Desa, itu keunggulannya luar biasa. Berikut informasi mengenai desa-desa lainnya yang saya kutip dari beberapa sumber. Desa Panggung Harjo di Yogyakarta melakukan inovasi berupa MOU dengan BPKP untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa, penerbitan koran desa, pembayaran uang SPP dengan sampah, pengadaan ambulan desa, pengolahan sampah, hingga dinobatkan sebagai kampung dolanan anak. Desa Padang Balua, salah satu desa terpencil di Sulawesi Selatan yang unggul di bidang pertanian,
dengan memproduksi beras bebas pestisida, tingginya partisipasi masyarakat, implementasi peraturan desa tentang penertiban ternak, penggembalaan 809 ekor kerbau, program arisan jamban, dan program pemberantasan buta aksara. Desa atau nagari Pandai Sike di Sumatera Barat, yang terkenal dengan tenun Pandai Sike, ukiran rumah adat, usaha kerajinan rumah tangga, perkebunan tebu yang menghasilkan gula 20 ton per bulan, tanaman jeruk madu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani sepanjang 13 km, beasiswa bagi anak desa yang lulus perguruan tinggi, hingga memberikan reward bagi anak-anak yang hafal Al-Quran. Desa Embalut di Kalimantan Timur yang berhasil memanfaatkan lahan bekas tambang batubara yang digunakan menjadi lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan lahan peternakan bagi masyarakat desanya. Dan Desa Maria di Nusa Tenggara Barat yang sejak dulu hingga sekarang tersohor dengan pelestarian adat budayanya, seperti rumah adat Uma Lenggewawo yang digunakan sebagai lumbung, program pengentasan buta aksara, penyediaan air bersih untuk masyarakat, dan ragam usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, Sobat Desa, melalui proses persiapan dan tahapan penilaian yang panjang, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2014 bertempat di Grand Emerald Ballroom Red Top Hotel Jakarta, penyelenggara perlombaan desa tingkat nasional mengumumkan para juara kompetisi pada acara Puncak Temu Karya Nasional. Alhamdulillah, Gampung Langung berhasil meraih juara harapan 2 tingkat nasional dan diberikan piagam penghargaan Anugerah Adikarya Bakti Praja yang diserahkan oleh Bapak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri saat itu. Sementara desa-desa lainnya mendapatkan peringkat juara sebagai berikut. Sobat Desa sekalian, selain kompetisi yang menegangkan dan suasana keakraban saat pameran produk unggulan desa, serta saling belajar dengan desa-desa lainnya yang hadir di acara puncak itu, Gampung Langung serta perwakilan dari Aceh Barat juga mengikuti rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari menghadiri sidang tahunan MPR RI tahun 2014 dan mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-69 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, tanggal 14 Agustus 2014. Kemudian mengunjungi Masjid Istiqlal pada tanggal 16 Agustus 2014. Mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2014. Dan mengikuti silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan para teladan dari seluruh Indonesia di Jakarta International Expo tanggal 18 Agustus 2014. Alhamdulillah, Allah telah memberi kemudahan dan kesehatan kepada Gampung Langung dan rombongan dari Aceh Barat, sehingga semua kegiatan tadi Sobat Desa bisa diikuti dengan lancar. Sobat Desa sekalian, mungkin akan banyak kisah yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua tentang pengalaman menarik ini. Apalagi bagi Gampung Langung, rombongan dari Aceh Barat dan rombongan dari Provinsi Aceh, barangkali mungkin kesempatan pertama bagi kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tapi Sobat Desa, momen acara Puncak Temu Karya Nasional dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu memang penuh kenangan, bersejarah, dan banyak kesan yang mendalam. Pertama, tahun 2014 merupakan tahun terakhir sebelum memasuki penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara efektif yang dilaksanakan di tahun 2015. Seperti yang Sobat Desa udah tahu sebelumnya, perubahan signifikan penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dirasakan setahun setelahnya, apalagi setelah adanya dana desa dari APBN. Kedua, tahun 2014 adalah tahun terakhir bagi Presiden Republik Indonesia saat itu untuk menjabat pada periode keduanya, yaitu Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Joko Widodo pada Oktober 2014. Kesan perpisahannya juga cukup terasa Sobat Desa. Misalnya ketika seluruh anggota sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI yang berdiri dan memberi tepuk tangan kepada Presiden SBY usai pidato kenegaraannya. Tahun ini Sobat Desa, seperti yang sudah kita maklumi bersama, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tidak hanya di Istana Merdeka tetapi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dilaksanakan dengan lebih sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan penularan COVID-19.
Semoga saja tahun-tahun berikutnya kita bisa melihat kembali suasana upacara yang normal seperti pelaksanaan upacara tahun-tahun sebelumnya ya, Sobat Desa. Sobat Desa, prestasi Gampong Langung dan desa-desa lainnya yang mungkin berada di daerah Sobat Desa sebenarnya bukan sebuah jaminan bahwa desa itu akan semakin baik ya. Piala kemenangan dan piagam penghargaan itu bakal jadi pajangan aja menurut saya. Manakala pemerintah desa dan masyarakatnya nggak mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja yang selama ini sudah baik. Apalagi di tengah tantangan kesehatan dan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan Sobat Desa, seluruh desa di Indonesia pada umumnya, dan kampung-kampung di Aceh pada khususnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memajukan Indonesia dengan potensi masing-masing. Prestasi terbaik sebuah desa bukanlah sekalian piala, tetapi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Cita-cita kemerdekaan juga itu kan, Sobat Desa? Demikian Sobat Desa video singkat tentang perjalanan Gampong Langung menuju Istana Merdeka. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share buat sobat-sobat desa lainnya ya. Jika Sobat Desa punya informasi mengenai desa-desa menarik yang ingin kita ulas di video ini, atau ingin kita kunjungi bersama, silahkan informasikan di kolom komentar di bawah ya. Oh ya Sobat Desa, bagi kalian yang ingin menonton video tentang produk unggulan Gampong Langung berupa lele sangkuriang dan kue tradisional khas Aceh tadi, silakan tonton videonya di sini dan di sini. Dan jangan lupa subscribe channel ini di sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.